Selamat berjumpa kembali, saya Romo Gregory Harapan SPD akan membawakan renungan untuk hari Minggu biasa ke-31 tahun C 2022. Kita bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang. Kitab Kebijaksanaan bab 11 ayat 22 sampai 12. Ayat 2 mengingatkan kita bahwa Tuhan yang kita imani, yang kita puji, dan yang kita sembah adalah Tuhan atas segala sesuatu. Segala yang diciptakannya, disayanginya. Dialah yang memberi roh kehidupan kepada segala yang hidup. Keagungannya ada dan nyata dalam segala sesuatu. Orang yang menyimpang dari jalan yang benar ditegurnya. Ia memberi kesempatan kepada orang yang berdosa untuk bertobat. Kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Allah itu ajaib. Ia membuat hidup kita indah pada waktunya. Segala sesuatu yang ada dan terjadi dalam hidup ini, semuanya terjadi karena ada alasannya. Melalui semua pengalaman yang kita alami, Tuhan mau menunjukkan kasih dan kebaikannya. Ia memberi kita cobaan yang sanggup untuk kita atasi. Melalui tantangan, ia menguji kesetiaan dan iman kita kepadanya. Tuhan tidak pernah memberi cobaan yang berada di luar kemampuan kita untuk menanggungnya. Dikala kita merasa tak sanggup, kehabisan tenaga, dan ketiadaan jalan untuk menghadapinya, Tuhan sendiri datang menolong. Dalam semua pengalaman yang menggembirakan, Tuhan menguji kita. Apakah kegembiraan itu sanggup kita bagikan dengan sesama? Sebab setiap orang adalah gambaran Allah, bayangan wajah Allah yang kelihatan. Allah memberi tantangan yang sanggup untuk kita pikul. Karena ia menyayangi kita seperti seseorang melindungi biji matanya. Belajar dari Rasul Paulus. Ia mengingatkan dan sekaligus meneguhkan orang Tesalonika. Kami senantiasa berdoa untukmu, supaya Allah kita menganggap kamu layak untuk panggilannya. Dengan kekuatannya, menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik, dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu, dan kamu di dalam Dia. Jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Tesalonika, bab 1 ayat 11 sampai bab 2 ayat 2. Surat kedua Rasul Paulus. Sebuah persahabatan yang sejati mestinya dibangun di atas dasar saling memperlakukan yang lain sebagai saudara. Paulus menunjukkan itu dengan senantiasa meneguhkan, menguatkan, serta memberi ketenangan dan rasa aman dikala para sahabatnya mengalami sesuatu yang menggoncangkan. Ia meneguhkan para sahabatnya dengan kata-kata dan perbuatan. Ia mendoakan mereka. Ia membuat para sahabatnya tidak merasa sendirian dalam situasi yang mereka alami. Kekuatan sebuah dukungan bisa membuat hidup orang lain menjadi sangat berbeda. Dari gelisah menjadi tenang, dari takut menjadi berani, dari putus asa menjadi penuh harapan, dari keraguan menjadi yakin. Dalam kehidupan bersama, hal seperti ini yang mestinya kita bangun dan ciptakan. Kita harus saling mendukung satu sama lain, saling memberi arti positif dengan kehadiran, dengan kata-kata peneguhan, dan doa-doa yang kita panjatkan. Hal-hal ini kelihatannya kecil dan sederhana, tetapi besar sekali pengaruhnya dalam kehidupan seseorang. Ia bisa menciptakan mujizat dalam hidup seseorang. Mujizat itu tetap ada, tetap nyata melalui perlakuan dan pikiran positif yang kita bagi dan hidupkan setiap hari. Mujizat itu adalah Anda, dirimu, dengan segala kelebihan dan juga kekurangannya, dengan apa adanya dirimu.
Dirimu adalah sarana yang menyalurkan kasih Allah kepada sesama dan membuat rahmat Allah menjadi nyata dalam hidup saudara-saudarimu. Dirimu adalah perpanjangan tangan dan kasih Yesus yang menjamah kehidupan sesamamu. Kita tidak perlu tunggu untuk berbuat baik. Kita tidak perlu ada hal yang luar biasa ekstrimnya untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dirimu adalah berkat untuk sesamamu dikala Anda mulai memperlakukan mereka sebagai kembaranmu, sebagai saudaramu, sebagai bagian dari hidupmu. Keseimbangan hidup di dunia ini terjadi dikala kita memberi kesempatan agar yang lain mengalami apa artinya kasih sayang, pengertian, maaf, dan didengarkan. Allah itu luar biasa untuk hidup kita. Ia membuat segala sesuatunya mungkin. Ia menjadikan dirimu kenisah Allah yang hidup, yang berjalan, yang memancarkan kebaikan kepada orang lain. Kawan, berhentilah untuk membenci, saling mempersalahkan, saling menuding, dan saling melempar tanggung jawab. Ini saatnya untuk Anda katakan, saya juga bisa. Kita bisa untuk membuat hidup ini menjadi semakin baik dari saat ke saat. Jangan tunggu, jangan menunda untuk melakukannya. Mari kita mulai dengan langkah-langkah kecil yang sanggup kita lakukan. Katakan kepada diri sendiri bahwa Allah hadir dalam diri kita. Ia berkarya dalam diri kita. Yakini itu. Allah menjadikan setiap kita sarana untuk membawa keselamatan bagi yang lain. Keselamatan itu terjadi dikala kita mulai mengalami sukacita, keadilan, dan kedamaian. Belajar dari Sakeus. Sakeus seorang pemungut cukai, ia kaya. Ia ingin melihat Yesus, tetapi tidak bisa karena badannya pendek. Ia tidak kehilangan cara. Ia lari mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Perjuangan Sakeus berakhir menggembirakan. Yesus memulai dialog dengan Sakeus. Sesampai di pohon ara itu, Yesus melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Suatu sapaan yang mengubah Sakeus. Kebutuhan Sakeus hanya untuk melihat orang seperti apakah Yesus itu. Tetapi Yesus menjawabinya dengan mau datang ke rumahnya, menumpang di rumahnya. Inilah pengalaman transformatif bagi Sakeus. Ia segera turun dari pohon ara dan menerima Yesus dengan sukacita. Kehadiran Yesus mengubah hidupnya. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Sakeus menyadari kesalahan dan ketidakadilan yang diciptakannya. Pesan cerita Sakeus untuk kita. Dia orang yang menyadari situasi dirinya. Ia tahu apa yang pernah ia lakukan. Ia mengevaluasi dirinya. Ia mengakui masa lalunya. Karena itu ia ingin memperbaiki diri dan melakukan hal yang lebih positif. Kesadaran yang penting dari Sakeus. Ia ingin melihat Yesus. Melihat Yesus artinya ingin hidupnya dipengaruhi oleh Yesus. Ia ingin keluar dari kegelapan hidupnya dan masuk dalam terang Yesus. Ia memanjat pohon ara. Simbol sebuah niat pribadi untuk meningkatkan kesadaran positif agar yang baik itu terjadi dalam hidup. Ia bangkit dari keterpurukannya, naik kembali ke level yang baik. Hal yang baik selalu lebih tinggi dari hal negatif. Yang baik itu selalu di atas. Di ketinggian, Sakeus bisa melihat jauh. Horizonnya menjadi terbuka. Ia melihat jauh ke masa lalu dan juga ke masa depan. Akhirnya ia sadar bahwa ada banyak hal yang perlu ia perbaiki. Ia harus melakukan itu secepatnya agar ia tidak terbawa lagi dalam pengaruh negatif yang sudah lama akrab dengan hidupnya. Ia turun dari pohon ara. Ia mengubah diri, turun dari pohon kesombongan, keangkuhan, kedosaannya untuk kembali kepada kebaikan, dekat
dengan Yesus. Ia mau mengenakan semangat Yesus dalam hidupnya, kerendahan hati, kedamaian, serta keadilan. Sakeus memilih jalan yang benar. Ia memilih untuk dekat dengan Yesus. Konsekuensinya, ia memperbaiki diri, yakni memperlakukan yang lain sebagai saudara. Ia membagi berkat yang dia terima dengan orang-orang yang kurang beruntung nasibnya, terutama kepada yang miskin. Mereka yang tidak mempunyai apa-apa untuk mempertahankan hidupnya. Dari kesadaran yang muncul di atas, maka Zakeus menerima berkat dari Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus akan mengatakan yang sama ke setiap kita. Pertobatan yang Zakeus tunjukkan menjadi sarana yang menyelamatkan untuk dirinya. Sejak saat itu juga Zakeus memperoleh kembali martabatnya sebagai anak Allah yang dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, keadilan, dan ia diselamatkan. Mari kita terus meniru ajakan kitab kebijaksanaan untuk senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan, karena kasih setianya tidak terbatas dan kebaikannya tidak berkesudahan. Jangan lupa contoh yang diberikan Paulus untuk senantiasa saling meneguhkan satu sama lain, saling memperlakukan sebagai saudara, dan saling mendoakan. Dan pengalaman keterpurukan Zakeus menjadi pelajaran berarti untuk kita. Segala sesuatu yang negatif bisa diubah kalau kita mau. Kita bisa menjadi lebih baik dari sekarang kalau kita mau. Tuhan senantiasa memberkati setiap niat baik kita untuk menjadi putra-putrinya yang baik. Kita bisa menjadi lebih baik dari yang sekarang. Tuhan memberkati.